Plans for the weekend? Hai Movie Mania, balik lagi bareng gua di channel Rebahan Animasi. Hati-hati spoiler, video ini mengandung bocoran alur cerita film yang bisa saja mengganggu lo yang belum nonton. Jadi, mari kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan suasana kota yang sangat ramai. Lalu, ada seorang perempuan berambut keribu yang dikejar-kejar oleh pihak anti kejahatan. Tapi, perempuan itu berhasil kabur ke markas rahasianya. Dia bernama Bell Bottom, dan di sana dia telah ditunggu oleh Wild Knuckles beserta anak buahnya. Mereka mencuri peta batu zodiak legendaris. Kemudian mereka semua akan terbang ke Beijing malam itu juga. Saat tiba di sana, Knuckles mencoba membuka gerbang yang terlihat di peta itu. Dan setelah terbuka, dia kemudian masuk dan langsung terjatuh ke tempat di mana batu zodiak itu berada. Saat akan mengambil batu itu, banyak yang menyerang dia. Tapi dengan mudah, ia mengalahkannya. Dia pun berhasil mengambil batu itu. Lalu kekuatan zodiak pun juga masuk ke dalam kalung batu itu. Setelah itu, dia pun keluar dari sana. Namun, di sana dia telah ditunggu sama penunggu yang ada dan siap menyerangnya. Dia mencoba menghindar sampai naik ke patung naga, lalu memberitahu timnya untuk segera ke sana. Dia berhasil ditarik menggunakan tambang, tapi sayang, Bell malah merebut batu itu lalu melepaskan Knuckles begitu saja. Kemudian diperlihatkan sebuah sekolah dan anak-anak yang sedang belajar. Di sana mereka ditanya cita-cita setelah dewasa dan guru bertanya kepada guru yang ternyata dia menjawab kalau dia ingin menjadi seorang super villain. Seketika itu teman-temannya menertawakan guru. Setelah pulang sekolah, Gru dan para minion meracuni ruangan bioskop supaya dia bisa dengan tenang menonton dengan para minion tanpa ada penonton lain. Mereka juga bermain game dengan curang dan mendapatkan banyak bonus. Sesampainya di rumah, dia memeriksa kotak suratnya dan menemukan sebuah rekaman yang harus segera dia putar. Ternyata itu adalah undangan wawancara untuk Gru dari Bell Bottom. Tapi setelah undangan itu selesai diputar, terjadi ledakan yang membuat mereka harus segera keluar dari mobil. Saat masuk ke rumah, dia bergegas ke markas yang ada di bawah tanah untuk memberitahu para minion tentang berita bagus tersebut. Di sana banyak sekali minion yang sedang bekerja. Gru memerintahkan pasukannya untuk mendekat, lalu berkata kalau besok The Vicious 6 akan menemuinya. Para minion pun menyemangatinya dan menyebut dia bos mini, tapi Gru tidak suka dengan sebutan itu. Setelah itu, dia pun segera beristirahat karena besok adalah hari besarnya. Tapi tiba-tiba minion datang dan tempat tidurnya menjadi sempit. Besoknya, ada sebuah berita di TV yang menyiarkan kalau The Vicious 6 akan mengeluarkan kekuatan zodiak pada tahun baru Cina dan akan membuat Liga Anti Penjahat kalah dan The Vicious 6 akan menjadi penjahat terkuat sedunia. Lalu, Knuckles yang melihat itu merasa marah karena dia telah dibuang begitu saja oleh Bell. Dia juga menghajar anak buahnya karena meminta bayaran. Sementara itu, Gru yang lagi bahagia bersiap untuk wawancara. Saat akan berangkat, para minion memaksa untuk ikut, tapi Gru tetap melarang mereka. Jadi, para minion mengikuti Gru secara diam-diam. Gru segera masuk ke markas The Vicious 6 dan mengatakan kata sandi yang telah diberitahu Bell sebelumnya. Lalu, dia pun diberi sebuah CD yang akan diputar di dalam lift. Dia juga diberi senjata oleh Dr. Nefario muda, dan sekarang dia berada di antara orang-orang yang akan diwawancarai juga. Untuk yang pertama dipanggil ternyata adalah Gru. Tapi di dalam, Bell merasa heran karena Gru adalah seorang anak kecil. Lalu dia ditolak dan disuruh untuk pulang. Saat bagian wawancara orang lain yang malah kacau karena roket di badannya.
Gru dengan cepat mengambil batu zodiak itu dengan senjata yang telah diberikan oleh Dr. Nefario. Setelah berhasil, dia segera kabur dan dia juga dibantu oleh Dr. Nefario untuk segera pergi. Saat di luar, Gru kaget karena para minion ada di sana dan dia langsung kabur dengan para minionnya. Di sana juga terlihat ada Knuckles yang melihat Gru mengambil batu zodiak itu. Gru yang dikejar-kejar pasukan The Vicious 6 mencoba menyalakan roket pada sepedanya, namun tak kunjung menyala hingga mereka pun terjatuh dari tangga dan batu itu berada di tangan Otto. Gru memerintahkan dia untuk segera pulang membawa batu itu dan dia akan mengalihkan perhatian The Vicious 6. Akhirnya Gru pun berhasil menghindar. Dan setelah sampai di rumah dengan sebuah rencana, yaitu dia akan memberikan kembali batu zodiak itu kepada Bell, dan Bell akan menerima Gru di The Vicious 6. Tiba-tiba Otto datang, tapi malangnya batu zodiak itu telah hilang karena Otto telah menukar dengan batu peliharaan. Gru sangat marah saat itu dan dia akan mencari kembali batu itu sendiri. Dia juga berkata kalau dia lebih baik sendiri lalu memecat para minion. Saat Gru akan keluar rumah, Kevin menahannya, tapi Gru tetap memaksa dan saat itu juga Kevin melihat Gru diculik oleh orang yang membawa mobil dan langsung kabur. Ternyata yang mencuri Gru adalah Knuckles. Lalu Gru dipaksa untuk menyerahkan batu tersebut. Karena batu tersebut telah ditukar, dia pun dengan konyol memberikannya dan membuat Knuckles sangat marah besar dan dipaksa untuk menelpon para minion yang ada di rumahnya. Kemudian, Kevin dan para minion mengangkat telepon dari Gru dan mendapatkan pesan agar batu tersebut segera diantar ke Francisco dalam waktu 2 hari yang membuat para minion merasa panik, terutama Otto yang merasa menyesal karena telah menukarnya. Akhirnya, dia dapat mengingat anak tersebut lalu menyebutkan ciri-cirinya. Otomatis, keempat minion bergegas untuk menemui anak tersebut. Tapi yang menemui anak itu hanya 3 minion saja, sedangkan Otto yang masih di luar tak sengaja melihat batu itu dipakai oleh paman anak itu dan dia langsung saja mengejar pria itu dengan kendaraan yang ada. Kevin dan kawan-kawannya yang mendengar batu itu telah diberikan kepada pamannya langsung saja keluar. Tapi tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sebuah bus yang bertuliskan Francisco dan langsung saja mereka mengejar bus itu tanpa berpikir Otto ada di mana. Sedangkan para penjahat bersiap-siap untuk melakukan penyerangan pada rumah Gru. Sementara para minion yang sudah tiba di bandara ternyata tak diperbolehkan masuk, tapi mereka tak kehabisan akal. Mereka melihat seorang pilot dan mereka pun menyamar menjadi pilot. Kekacauan pun terjadi ketika pesawat dikendalikan oleh para minion dan pada akhirnya pesawat pun tiba di bandara tujuan dan berhasil dengan selamat. Sedangkan Gru kini telah diikat oleh Knuckles dan diberi waktu 48 jam supaya batu itu dikembalikan, kalau tidak Gru akan habis. Otto yang memakai sepeda terus mengejar pria itu hingga dia tidak sadar kalau dia sudah melewati beberapa kota. Kevin dan kawan-kawan yang melihat peta yang ternyata sebentar lagi sampai di rumah Knuckles dan memanfaatkan kereta agar bisa cepat sampai di tujuan. Setelah sampai, ternyata rumah itu dijaga dan mereka mencoba menyamar sebagai pot bunga. Namun semua itu hanya sia-sia. Mereka tetap saja ketahuan yang membuat para minion itu dikejar-kejar dan pada saat terpojok mereka disiksa dan itu dilihat oleh seorang ibu-ibu dari dalam rumah. Setelah keluar dari rumah, ibu itu langsung mengeluarkan jurus kungfunya satu persatu. Mereka dikalahkan dengan mudah dan membuat Kevin beserta kawannya merasa kagum dengan kejadian itu. Mereka pun meminta agar ibu itu menurunkan ilmu kungfunya. Dengan wajah yang memelas, akhirnya dia menuruti permintaan mereka. Sedangkan para penjahat telah tiba di rumah Gru dan mengacaukan semuanya. Mereka juga menanyakan keberadaan Gru di mana. Para minion mengatakan kalau Gru telah diculik oleh Knuckles di Francisco. Dengan segera mereka pun menyusul ke sana. Di sisi lain, hari itu di mana Kevin dan kawannya mulai latihan. Mereka diajarkan dari mulai cara menendang. Karena latihan pertama, mereka banyak melakukan kekonyolan, kemudian mengendalikan palu yang dilanjutkan dengan gerakan karate dan dilanjutkan lagi dengan gerakan senam. Di tempat lain, sekarang anak buah Knuckles meminta pensiun dan memilih untuk pergi. Sedangkan Knuckles kini merasa kesepian dan memutuskan untuk menjadikan Gru sebagai timnya karena Gru adalah anak yang berbakat dalam kejahatan.
Otto kini telah berhasil mendapatkan batu itu dan meminta supaya diantar ke Francisco karena satu tujuan dengan pria tadi. Lalu ketika Gru dan Knuckles berada di kolam, dia mengatakan kalau Knuckles adalah satu-satunya penjahat favorit Gru. Maka dari itu, kini mereka adalah sebuah tim. Hari kedua, para minion diajarkan untuk menguasai aungan maut yang membuat mereka terpental, dan itu juga dipraktekkan oleh para minion. Hari demi hari, mereka terus berlatih dan penuh semangat supaya bisa menyelamatkan Gru dari tawanan penjahat. Tapi pada akhirnya, mereka pergi begitu saja tanpa pamit pada ibu tersebut. Skin lalu berlanjut pada misi pertama Gru, yaitu melakukan sebuah pencurian ke sebuah toko dan menyelinap ke dalam toilet. Ternyata, toilet itu terdapat akses jalan rahasia untuk menuju ke sebuah bank. Para penjahat kemudian bernegosiasi untuk sebuah pinjaman, tapi tiba-tiba Knuckles melakukan sandiwara kesakitan agar bisa mencuri perhatian orang-orang di sana, sedangkan Gru berlari ke atas untuk mendekati sebuah brankas dan mengambil sebuah kunci dengan pistol perekatnya. Kemudian, dia berhasil membuka sebuah brankas dan kemudian mereka pun pergi dengan keberhasilan misinya. Namun yang dicurinya hanyalah sebuah foto. Dan saat itu, para minion yang sudah menjadi ahli kungfu mendekati rumah Knuckles dan menyelinap untuk masuk. Berbarengan dengan itu, Bell dan anak buahnya pun telah tiba dan merusak rumah Knuckles. Setelah mengetahui kalau Knuckles tidak ada di rumah, akhirnya mereka pun pergi dan melanjutkan pencariannya. Otto kini telah tiba di Francisco, di mana di kota tersebut sedang diadakan perayaan Tahun Baru Cina. Knuckles dan Gru sangat terkejut dengan kondisi rumahnya yang sekarang hancur dan merasa sakit hati yang mendalam akibat pengkhianatan The Vicious 6 yang mereka lakukan dan memilih untuk menyerah karena sudah merasa tua. Gru yang mencoba untuk memberikan semangat malah diusir dan itu membuat Gru sangat kecewa. Tapi saat di jalan, dia melihat Otto menunggangi naga dan otomatis Gru pun berlari untuk menghampirinya. Di sana, terjadi pertemuan yang sangat menggembirakan karena batu itu sudah kembali kepada Gru. Tapi tiba-tiba, para penjahat mengetahui semuanya sehingga mereka pun dikejar dan ditangkap. Tapi apalah daya, Gru yang diikat membuat batu itu juga pun direbut kembali. Dan tepat di jam 12 adalah waktunya untuk mereka menyempurnakan kekuatan penuh dengan batu itu. Satu persatu, mereka pun berubah menjadi monster yang mengerikan. Bahkan beberapa pistol pun tak sanggup mengalahkannya. Gru yang mencoba untuk kabur kini telah diikat di sebuah jam raksasa dan disinilah para petarung kungfu tiba tepat waktu. Tapi naasnya mereka malah terkena sihir dan membuat mereka menjadi hewan lucu yang akhirnya dikejar-kejar oleh monster. Disinilah Knuckles sang kakek legenda datang untuk membalaskan dendam dari pengkhianatan The Vicious 6. Pertarungan pun tak terelakkan antara manusia, minion, dan para makhluk monster mengerikan. Satu persatu para minion dikejar, sedangkan Gru yang berada di atas jam berteriak untuk meminta bantuan. Minion yang sedang terpojok teringat gurunya dan dia mengeluarkan jurus yang pernah diajarkan gurunya dan membuat monster itu kalah. Begitu juga dengan para minion yang lain. Mereka berhasil mengalahkan lawannya. Dalam pertarungan itu, Otto mencoba menyelamatkan Gru yang ada di atas jam dan berhasil melarikan diri. Sedangkan Knuckles yang berjuang mencoba merebut kembali batu zodiak tersebut. Namun, naga itu melawan balik yang membuat Knuckles terbakar lalu terjatuh. Ketika mereka akan dihabisi, Kevin mengeluarkan jurusnya kembali dan membuat para monster terpental, lalu menjatuhkan batu zodiaknya. Secepat kilat, Gru mengambil batu zodiak itu dan dengan tertawa jahat dia berhasil menghisap energi jahat lalu menjadikan mereka hewan yang menjijikan. Para minion kembali berubah ke wujud aslinya, sedangkan Knuckles yang terluka parah dibawa ke mobil ambulan. Setelah beberapa waktu, terlihat acara pemakaman Knuckles yang diduga telah meninggal. Tapi secara diam-diam, Knuckles sebenarnya masih hidup. Hanya saja dia memalsukan kematiannya supaya dia tidak menjadi buronan lagi. Film pun selesai.